Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainatul Istiana, NPM 220010111096. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dalam matkul Teknologi Pembelajaran dengan judul Penerapan Metode UMI di Pembelajaran Tahfidz Jenjang SMP. Baik, selanjutnya sebelum kita mengetahui tahapan-tahapannya seperti apa, kita perlu mengetahui apa itu metode UMI. Nah, metode di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hados. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hados berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu untuk menghafal Al-Quran. Nah, berarti bisa kesimpulannya di sini metode itu adalah cara atau suatu jalan. Seperti itu. Nah, mengapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena menghafal Al-Quran merupakan harta simpanan yang sangat berharga yang diperebutkan oleh orang yang bersungguh-sungguh. Hal ini karena Al-Quran adalah kalam Allah yang bisa menjadi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Menghafal Al-Quran untuk memperoleh keutamaannya memiliki berbagai cara yang beragam. Metode atau cara sangat penting dalam mencapai keberhasilan menghafal. Kenapa? Karena berhasil tidaknya suatu tujuan ditentukan oleh metode yang merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Lebih jauh lagi, Peter Ersen mengemukakan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Pembelajaran tahfidz ini sangat membutuhkan metode yang sangat tepat dan juga menyenangkan karena terkadang bahkan rata-rata merasakan bosan. Maka dari itu, metode yang tepat termasuk mencari cara supaya pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan, aktif, dan peserta didik bisa menerimanya atau bisa menghafalkannya dengan mudah. Nah, maka dari itu, metode UMI ini akan diterapkan di pembelajaran tahfidz itu sangat penting. Selanjutnya, untuk tokoh metode UMI di sini ada Ahmad Hilmi Al-Ghazali sama Kiai Haji Ahmad Profesor Dr. H.M. Romrawi MA. Nah, Ahmad Hilmi Al-Ghazali ini beliau mengabdikan dirinya untuk Al-Quran. Kemampuannya dalam membaca dan memahami riwayat-riwayat qiraah Al-Quran sudah diakui oleh guru-guru Al-Quran di Surabaya. Bahkan, ia dikenal sebagai satu-satunya guru qiraah sab'ah atau qiraah 7 yang masih eksis di Surabaya, sebagaimana pengakuan para muridnya. Nah, sedangkan Kiai Haji Profesor Dr. Romrawi MA, kelahiran Ponorogo 3 Oktober 1947, merupakan doktor lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, jalan sebagai guru besar di program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Romrawi juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, di antaranya dosen Pasca Sarjana UNER, Undar, IKH, IAIN Sunan Kalijaga, dan UMY. Selanjutnya, nah di sini kita sampai ke tahapan-tahapan pembelajarannya. Gimana caranya kita menerapkannya terhadap peserta didik kita? Yang pertama ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini kita memastikan bahwasanya para peserta didik atau siswi mampu membaca dan menghafal target pekanan, yakni 6 makro. Nah, di sini kan kita menggunakan di metode UMI kita menggunakan mushaf tikror, di mana di mushaf tikror ini terdapat setiap satu lembar atau satu halaman itu terdapat 2 warna, yaitu warna biru dan juga putih. Nah, di situ terdapat ada 4 makro, kita sebutnya makro seperti itu. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika kita hafalan.
Nah, di kompetensi dasar ini kita memastikan bahwasanya para peserta didik mampu untuk membaca dan menghafal target pekanan. Jadi kita target selama 1 pekan 6 makro. Misalnya, para peserta didik mampu membaca dan menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 119. Berarti di sini ada 6 makro. Jadi 1,5 halaman itu. Nah, yang kedua ada indikator, yakni siswi mampu membaca dan menghafal target harian, yakni 1 makro. Jadi indikatornya di sini setiap pertemuan, setiap mengadakan halakoh, targetnya adalah 1 makro atau 1 warna. Misalnya, siswi mampu membaca dan menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 110 pada saat pertemuan itu. Nah, kalau ini hanya 1 ayat. Selanjutnya, pembukaan atau persepsi. Pembukaan di sini yaitu merojah atau mengulang yang sudah disetorkan di pertemuan sebelumnya. 1 makro pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya merojah Quran Surah Al-Baqarah ayat 107 sampai 108. Karena yang akan disetorkan hari ini adalah 109 sampai 110. Gitu. Nah, selanjutnya ada penanaman konsep. Para pendidik mentalaki atau membacakan kepada siswinya setiap makronya. Kemudian para peserta didik mengulanginya sebanyak 2 sampai 3 kali. Nanti ini tergantung kesepakatan bersama ya, tergantung kesepakatan antara guru dan juga muridnya. Mau 2 kali boleh, mau 3 kali juga lebih baik. Nah, contohnya di sini Ustazah membacakan atau para pendidik membacakan surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 110, kemudian para peserta didiknya mengulangi sebanyak 2 kali atau 3 kali sesuai kesepakatan tadi. Nah, selanjutnya ada pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep di sini yakni para peserta didik diminta untuk mengulangi makro yang sudah ditelakikan oleh gurunya secara bersama-sama, yakni secara satu halakoh, secara berkelompok, mungkin kita bagi kelompok A, B, dan C, atau dan lain sebagainya. Dan juga per individu. Kenapa? Untuk mengurangi rasa bosan mereka dan juga untuk menguatkan hafalan mereka. Seperti itu. Nah, atau bisa dibuat camp seperti itu sebelum para siswa kita minta untuk menyetorkan yang sudah guru talakikan seperti gambar di samping ini. Nah, selanjutnya keterampilan. Nah, keterampilan di sini para guru meminta santri untuk mengulang makro yang sudah ditelakikan tadi secara bersama-sama lagi dengan mushaf tertutup. Nah, kalau yang tadi pemahaman konsep masih bersama-sama kelompok dan juga individu itu masih bisa membuka mushaf. Nah, langkah selanjutnya di keterampilan di sini berarti para santri diminta untuk menyetorkan hafalannya atau menyetorkan yang sudah ditelakikan tadi, yakni dengan mushaf tertutup. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada evaluasi materi. Nah, di evaluasi ini para guru diminta untuk menunjuk 2 atau enggak 3 siswi untuk menyetorkan hafalan tetap di tempatnya atau di tempat duduknya masing-masing. Jadi tidak maju satu persatu seperti itu. Selanjutnya ada penutup. Nah, penutup di sini di tahap akhir ini semua siswi mengulang hafalan yang sudah disetorkan tadi secara bersamaan tanpa melihat mushaf. Gunanya apa? Untuk memperkuat hafalan yang baru saja mereka hafalkan atau setor itu. Nah, berikut juga ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Nah, kelebihannya diantaranya yang pertama, sistem yang berbasis mutu. Nah, yang kedua, tahapan yang sistematis. Ketiga, materi yang kontinu. Maksudnya kontinu di sini sebelum
dan yang akan dipelajari itu masih berlanjut, jadi masih berkesinambungan. Dan yang terakhir ada kontrol yang ketat. Nah, di balik ada kelebihan, di sini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, membutuhkan guru yang banyak karena setiap halako ini kita maksimalkan 15 orang. Nah, kalau melebihi dari itu takutnya kurang maksimal atau kurang optimal seperti itu. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena saat itu kita memang benar-benar memastikan anak-anak untuk menghafal, untuk mengikuti tahapan-tahapan yang kita terapkan gitu. Selanjutnya ada biaya yang cukup banyak. Nah, berikut rujukan yang saya temukan dari modul sertifikasi guru Al-Quran metode UMI, dari bukunya Nasution, dari Nurholdin, dan artikel lainnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran ala ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.